Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian lagi setir channelnya Imajinasi Maruf. Oke, kayaknya udah jadwalnya saya untuk bikin konten. Nah, ada kabar gembira untuk kita semua. Yang jelas bukan kulit manggis ada ekstraknya ya, tapi lebih ke pembahasan tentang kutu air lagi. Jadi beberapa hari yang lalu saya lagi sebenarnya iseng-iseng aja sih, iseng-iseng aja mindahin cacing-cacing sutra kan. Nah, ketika saya mindahin cacing sutra, kan biasanya tuh kalau kita piara cacing sutra banyak banget tuh yang mati. Biasanya warnanya itu putih pucat gitu kan, ada di dasar wadah. Nah, iseng-iseng tuh saya kumpulin pakai pipet seperti ini. Saya kumpulin cacing, jadi nggak saya buang airnya semua, jadi cuma saya ambilin cacing-cacing yang mati, terus saya tuang di baskom. Udah gitu terus. Nah, terus kan biasanya saya habis nyaring kutu air, kebetulan saringan itu saya taruh juga di baskom itu, asal taruh aja, plek taruh gitu. Nah, saya diemin sehari, 2 hari, 3 hari, sampai seminggu. Nah, terus dan nggak sengaja saya lagi nyenterin, loh kok banyak kutu air yang kecil-kecil gitu. Jadi bukan yang besar-besar. Kalau besar-besar berarti kan dia nggak berkembang nih, tapi ini kecil-kecil. Dalam hati saya, wah, jangan-jangan berkembang ini. Makin penasaran, saya ambil lagi cacing sutranya, terus saya taruhin di wadah itu, saya diemin lagi, loh kok makin banyak. Dan saya coba searching di YouTube, kemudian di artikel-artikel, ternyata cacing sutra yang mati itu bisa mengaktifkan infusoria dan bisa menjadi pakan untuk kutu air. Wah, kebenaran banget sih, saya jadi ada ide untuk bikin konten. Nah, pada hari ini insya Allah saya akan bahas tentang hal itu. Jadi fokusnya adalah apa ya judulnya ya, menambah cara dan media untuk mengukur kutu air. Pertama kita mulai dari cacing sutra dulu ya. Nah, cacing sutranya itu kayak gini guys. Kalian bisa beli di mana aja cacing sutra seperti ini. Tuh ya. Nah, sebelumnya itu wadahnya itu nggak saya taruh di akuarium ini, tapi di bak warna biru ini. Terus pakai water pump. Dan ternyata banyak banget yang mati. Terus ya udah, akhirnya saya masukkan di akuarium, tapi ada wadahnya ya. Nah, ini baru cacingnya. Nanti kita akan bahas tentang kutu airnya. Kira-kira di mana kutu airnya? Kita akan lihat kutu air yang bener-bener nggak sengaja ya, bener-bener tidak sengaja berkembang biak karena limbah cacing sutra yang mati. Tapi kalau kalian lihat-lihat lagi di video-video orang lain, ternyata memang bisa. Jadi cacing sutra yang mati itu bisa menjadi pakan untuk kutu air. Coba deh. Caranya, kalau misalnya kalian emang sengaja beli cacing sutra untuk kalian matikan, ya didiemin aja, ditaruh di air, terus medianya tertutup, biar nanti dia sampai mati berwarna putih, kocok-kocok, terus tuangin di wadah kutu air. Nah, jadi ini dia wadah yang nggak sengaja saya taruh, bener-bener nggak sengaja ya, bukan karena emang saya tahu cara ini untuk mengkultur kutu air, sebenarnya lebih tidak sengaja. Nah, ini kita buka. Nah, kalian bisa lihat kan? Pokoknya kalau air berwarna seperti ini ya, kalau air butek seperti ini, itu menandakan infusorianya itu ada. Dan, nah ini kita akan coba pancing kutu airnya. Oh, nggak fokus. Nah, ini dia guys, kutu airnya tuh. Yang menandakan berkembang atau enggak, kalian bisa lihat ukurannya.
Kalau kutu airnya ada yang ukuran sangat kecil-kecil sekali dan itu jumlahnya banyak, bisa dipastikan kutu airnya itu berkembang. Nah, ini berkembangnya itu banyak sekali ternyata. Tuh ya. Yang kecil-kecil kita fokus ke yang kecil-kecil aja. Tuh yang kecil-kecil. Yang gede-gede mah biarin aja karena masa hidupnya dia sudah saya bahas ya. Hanya 13 hari. Per satu ekor dia bisa berkembang biak sampai 32 ekor. Nah, terus kalian cacing ini ada di bawah. Duh, sebentar biar fokus. Nggak fokus juga. Nah, pokoknya cacingnya itu ya nggak kelihatan. Pokoknya di bawah dasar ini tuh, di dasar itu tuh itu cacing-cacing mati. Cacing sutra yang mati. Dan ternyata dia itu menghasilkan, pokoknya kalau warna kayak gini, butek kayak gini, udah dipastikan kalau kutu air itu bisa berkembang biak di situ. Nah, ini adalah contoh kutu air yang tidak sengaja saya kultur, hasilnya seperti ini guys. Tuh, ini kita tinggal tunggu seminggu lagi, itu udah banyak banget, dan ini hampir menutupi permukaan dari wadah sekecil ini. Jadi kalau kalian kesulitan cari mungkin kotoran burung puyuh, terus kesulitan mencari alga chlorella, nah ini salah satunya pakai limbah dari cacing sutra atau cacing sutra yang mati, bisa kalian jadikan sebagai pakan untuk kutu air. Mungkin untuk nambah-nambah durasi video ini, kita akan buka Q&A. Nah, Q&A pertama adalah pertanyaan dari beberapa subscriber. Ini adalah salah satu contohnya. Jadi mereka bertanya, kalau kutu-kutu air itu apa perlu terkena sinar matahari atau tidak? Kalau pengalaman saya adalah karena saya menerapkan di dua cara, yang terkena matahari dan yang tidak, dan kedua-duanya berhasil. Jadi saya memberikan kesimpulan kalau kultur kutu air tidak terkena matahari itu tetap bisa. Oke. Pertanyaan kedua, kalau kultur moina itu kan dia makanannya infusuria. Nah, bagaimana kalau kita kultur kutu airnya itu tanpa green water, tanpa kotoran burung puyuh, tetapi pakai infusuria saja, bisa atau tidak? Jawabannya adalah bisa. Jadi kalau kalian mau kultur kutu air, nggak memiliki kotoran burung puyuh, tidak memiliki green water, ya kalian, dan hanya memiliki infusuria, ya coba kalian gunakan saja. Cuman yang perlu diperhatikan adalah kualitas airnya, pastikan pH-nya, kemudian ya lebih condong sih ke pH-nya aja sih untuk kutu air. Kalau emang cocok untuk kutu air itu hidup, insya Allah sih kutu airnya akan berkembang. Oke, kita masuk pertanyaan berikutnya. Ada yang tanya, kotoran burung puyuhnya harus kering atau tidak? Nah, sebenarnya kalau untuk kering atau tidak tergantung karena sama seperti jawaban tadi, kedua-duanya itu saya pakai. Yang kering saya pakai, yang basah juga saya pakai, dan kesimpulannya adalah dulunya bisa dipakai. Jadi tergantung kalian dapatnya mau kering atau basah. Yang jelas kalau kalian berpikir kering itu lebih bagus, dan ketika kalian mendapatkan yang basah terus kalian coba jemur, jangan coba-coba deh kalian jemur kotoran burung puyuh yang masih basah, karena bukan apa-apa, nanti bisa jadi rumah kalian atau tempat kalian itu dikerubutin laler, dan hasilnya juga bukan kering, tapi malah muncul telur-telur lalat, terus ada belatungnya. Itu nanti akan kalian dapati ketika kalian mencoba menyemur kotoran burung puyuh yang basah. Oke, pertanyaan berikutnya, kebetulan lagi hujan dan audionya mungkin akan sedikit terganggu. Pertanyaan berikutnya adalah pakai kolam terpal Pak Guru. Waduh, dibilang Pak Guru. Pakai kolam terpal biar teksturnya itu banyak terus. Ya sebenarnya kalau untuk pakai terpal, kepingin banget sih pakai terpal. Cuman masalahnya tempatnya nggak ada. Saya nggak punya tempat yang cocok untuk kolam terpal. Ya mudah-mudahan bisa terlaksana, cuman nggak tahu kapan. Yang jelas memang untuk kolam terpal, debit airnya tuh semakin banyak, ya insya Allah butirnya juga akan semakin banyak juga dihasilkan.
Dan kalau untuk ready terus, saya mungkin butuh beberapa kolam terpal kalau mau ada setiap hari. Oke, mungkin itu aja video singkat hari ini. Terima kasih buat kalian udah nonton video ini. Mohon maaf terganggu audionya. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Tuk tuk tak tuk tak tuk tuk tak tuk tak tuk tuk.